Bapak Ibu Jemaat GPM Silo yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, salam kemanusiaan, salam tangguh. Perkenalkan, saya Novita Berhitu, SSTPM Han. Saya dari BPBD Kota Ambon yang dalam hal ini mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah bagaimana cara kita menanggulangi dan menghadapi bencana yang terjadi di Kota Ambon. Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, di mana menjelaskan bahwa bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan maupun penghidupan manusia yang berasal dari faktor alam, faktor non-alam, dan juga faktor sosial. Dan bencana ini berdampak pada kerusakan fisik, kerusakan lingkungan, material, sampai kepada dampak psikologis. Kalau kita berbicara tentang bencana, itu berarti bahwa penanggulangan bencana itu bukan saja merupakan urusan pemerintah, masyarakat maupun swasta, tapi bagaimana semuanya itu adalah urusan bersama yang disebutkan dengan pentahelix, 5 pihak yang mempunyai tugas dalam pengurusan bencana. Kita lihat dengan kondisi Kota Ambon, khususnya Jemaat Silo. Jemaat Silo ini dia berada pada wilayah yang bermukim di daerah bantaran sungai maupun daerah lereng-lereng gunung. Ini menunjukkan bahwa sudah terjadi pengalihan fungsi lahan. Dari pengalihan fungsi lahan ini berdampak pada suatu kejadian yang dinamakan oleh bencana. Jemaat Silo sendiri dia berpotensi terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Kalau kita lihat dari perspektif penyebabnya atau apa yang menyebabkan sampai terjadi bencana banjir dan tanah longsor, ini kenapa? Karena banyak perumahan, banyak pemukiman itu dibangun pada daerah yang bukan peruntukannya. Pertama, kita membangun pada daerah bantaran sungai yang bukan untuk peruntukannya. Kemudian, lereng gunung dijadikan sebagai tempat pemukiman, tempat kita bermukim. Ini saja sudah menunjukkan bahwa kita sudah melakukan yang namanya pengalihan fungsi lahan yang tadinya harus lahan penghijauan kita jadikan sebagai lahan pemukiman. Otomatis ini akan menimbulkan yang namanya dampak bencana. Oleh sebab itu, kami sebagai BPBD Kota Ambon, di mana kita mempunyai tugas mempersiapkan masyarakat untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi yang memiliki ancaman yang cukup tinggi, yaitu ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Bagaimana masyarakat dia harus siap ketika dia berada pada wilayah yang berdampak pada bencana. Pertama, kita harus menjaga kelestarian daripada lingkungan. Kita melakukan hal-hal yang menggunakan kearifan lokal atau local wisdom, dimulai dari keluarga, masyarakat, sampai kepada jemaat. Hal yang paling gampang yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan membersihkan selokan, membersihkan sampah pada kali, sungai atau kali jangan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, tapi bagaimana fungsi kenormalan daripada sungai itu dapat kita kembalikan. Kalau kita lihat pada wilayah daerah sungai, itu ada yang namanya dengan daerah palung, daerah bantaran maupun daerah tepi atau garis sempadan. Kita sudah membangun pada wilayah-wilayah ini. Oleh sebab itu, ketika curah hujan tinggi yang merupakan pemicu terjadinya banjir maupun tanah longsor, ini dia akan berdampak karena ketika hujan itu dia turun dalam sehari lebih dari 1 jam, itu maka risiko yang kita dapat atau dampak yang kita dapat adalah banjir. Kita lihat misalnya sungai yang tadinya mempunyai kondisi harusnya dia tinggi muka air itu 2 meter, tetapi ketika dengan curah hujan yang lebih tinggi, misalnya lebih dari 1 jam dia sudah naik menjadi 2 meter 10 cm. 10 cm itulah yang dinamakan dengan banjir. Jadi banjir itu sebenarnya disebabkan oleh wadah penampung air atau pada palung atau sungai itu tidak lagi berada pada kondisi normal sehingga air itu dia akan meluap. Kita lihat juga misalnya banjir yang terjadi di jalan raya di daerah pemukiman itu karena meluapnya air sungai, meluapnya tinggi muka air yang terjadi di tempat pemukiman kita. Kemudian juga ketika luapan air itu dia terhalang oleh sampah yang merupakan ulah manusia, maka hal ini akan menjadi genangan air. Genangan air inilah yang dinamakan dengan banjir. Oleh sebab itu kondisi ini sudah terjadi di daerah Kota Ambon, khususnya untuk jemaat GPM Silo, di mana GPM Silo ini juga berada pada daerah dataran rendah.
Manajemen penanggulangan bencana itu bukan fokus hanya kepada saat tanggap darurat atau pada saat terjadinya bencana, tetapi yang lebih difokuskan adalah pra-bencana, kesiapan kita dalam menghadapi ancaman bencana. Kita ketahui bersama bahwa wilayah Kota Ambon ini sudah kita ketahui bahwa di awal, misalnya awal tahun, misalnya bulan Maret sampai bulan Agustus itu dan musim penghujan, itu berarti kita sudah harus melakukan yang namanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu ada dua, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang lebih harus ditingkatkan itu adalah mitigasi non-struktural. Bagaimana kita mempersiapkan masyarakat, memberikan kesiapan-kesiapan kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih siap siaga dan juga masyarakat itu harus tangguh terhadap bencana. Karena kejadian bencana ini adalah kejadian berulang. Di mana kejadian bencana terjadi di masa lalu, dia akan berulang kembali di masa yang akan datang. Dan kondisi untuk ancaman bencana banjir dan tanah longsor ini merupakan kejadian atau ancaman bencana yang sudah terjadi berulang-ulang ketika kita masuk pada yang namanya musim penghujan. Itu berarti ini bukan hal baru lagi bagi kita sebagai masyarakat Kota Ambon, khususnya jemaat GPM Silo. Kalau kita lihat dari struktur pemukiman yang ada di wilayah Jemaat Silo, ini kebanyakan adalah masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai maupun lereng gunung. Berarti mereka sudah berada atau mereka mendiami wilayah yang memang betul-betul bukan untuk peruntukan tempat tinggal. Mereka sudah mengalihkan fungsi lahan tadi. Oleh sebab itu, masyarakat yang ada di bantaran sungai maupun lereng gunung, dia harus bisa menghadapi ancaman yang terjadi ketika ancaman bencana banjir dan tanah longsor itu terjadi. Hal yang pertama dilakukan itu adalah bagaimana dia bisa hidup berdampingan dengan resiko bencana. Atau istilah kata lainnya adalah living harmonic with risk. Ketika ancaman itu terjadi, dia tidak lagi menjadi orang yang harus merupakan hal baru yang harus dilakukan. Tetapi yang pertama dia harus lakukan adalah kesiapsiagaan, kemudian mitigasi bencana sampai kepada pembangunan rumah yang harus sesuai dengan standar-standar yang sesuai dengan resiko yang terjadi di tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita harus menjadi masyarakat yang tangguh bencana. Apalagi Kota Ambon sudah menetapkan 21 desa kelurahan tangguh bencana, di mana juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung atau mengurangi risiko bencana sendiri. Kemudian masyarakat juga sudah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik di masyarakat, pemerintah maupun gereja sekalipun. Otomatis urusan bencana ini bukan lagi urusan pemerintah, tapi urusan kita bersama, masyarakat, pemerintah, swasta, sampai kepada akademisi dan media informasi. Itu berarti pentahelix, kolaborasi pentahelix ini sudah dapat dijalankan. Semua pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam tempat tinggal kita, supaya slogan alam jaga kita, kita jaga alam itu dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berusaha, kita sama-sama harus bisa bertahan, kita harus mampu untuk menanggulangi bencana itu sendiri, karena kita sudah berada pada daerah yang memiliki ancaman cukup tinggi. Oleh sebab itu, kami dari BPBD Kota Ambon menyarankan kepada Bapak Ibu Jemaat Silo untuk bagaimana kita sama-sama menjaga alam tempat tinggal kita. Seperti slogan, kita jaga alam, alam jaga kita. Seharusnya kita harus hidup bisa berdampingan dengan resiko bencana. Kalau kita sudah membangun rumah di daerah lereng-lereng gunung, sebaiknya kita harus membangun yang namanya tanggul. Kemudian kita harus lebih banyak lagi menanam pohon untuk menambah daerah-daerah resapan air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya kejadian bencana yang terus terjadi dengan perubahan iklim, ini dapat menggugah kita supaya kita bisa mengenali ancaman yang ada di sekitar kita dengan meningkatkan kesiapsiagaan maupun mitigasi yang dapat kita lakukan bagi Jemaat Silo. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara anak-anak. Dalam salam jumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini lewat kegiatan video pastori
terkait dengan apa yang sudah menjadi keputusan sidang jemaat, yakni pada seksi pos dan subseksi lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan. Ada satu hal yang mesti kita pahami secara iman, bahwa sesungguhnya kita mesti memahami proses penataan lingkungan, supaya dengan penataan lingkungan yang baik, semua menjadi baik. Itu pun juga kita bisa terhindar daripada hal-hal yang mempersulit hidup kita, yang bisa mendatangkan malapetaka, mara bahaya, atau bisa menjadi hal yang mendatangkan korban bagi kita semua. Oleh karena kalau kita bicara tentang salah satu tentang lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan, kita kembali lagi kepada apa yang dikatakan Alkitab sebagai firman Tuhan. Bahwa kalau kita membaca semua proses penciptaan yang Tuhan ciptakan itu, akhir katanya adalah apa yang Tuhan ciptakan itu semua baik. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu adalah baik. Dan yang baik itu adalah untuk kebaikan manusia. Kebaikan kita sebagai orang percaya. Kebaikan ini mesti menjadi nilai yang kita pegang akan, supaya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebaikan itu. Karena itu kenapa sampai ada banjir? Kenapa sampai ada tanah longsor? Karena proses penataan lingkungan itu sudah tidak lagi normal. Dan terkadang kala kita ini juga seringkali membuang sampah sembarangan di got-got yang semua itu bukan tempatnya. Kalau Tuhan menciptakan semua itu pada akhirnya baik, maka marilah kita menjaga supaya lingkungan di mana kita ada itu tidak membawa keburukan. Kita sudah tahu bahwa lereng gunung ini sangat mudah mendatangkan longsor. Tapi terkadang kala juga kita memaksakan diri kita untuk terus membangun di situ. Kita tidak pernah mencari bagaimana proses lapisan tanah ini, dia keras atau dia bisa menjadi tanah batu. Kan tidak. Yang penting keinginan kita adalah membangun. Ketika longsor, siapa yang salah? Kita sendiri yang salah karena kita tidak memahami, tidak selektif secara baik. Tuhan kasih hikmah kepada kita supaya kita kritis, kita selektif. Bisakah ini kita membangun? Bisakah kalau kita melakukan ini mendatangkan banjirkah? Kalau kita buat tumpukan-tumpukan itu dan tumpukan-tumpukan itu dia menghalangi air, air juga akan marah. Ini yang mesti kita pahami. Saya memberikan penekanan di sini kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa Tuhan Allah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas segala ciptaan itu. Kalau Tuhan Allah itu berkuasa atas segala ciptaan, kita hargailah ciptaan Tuhan. Kita hargai sungguh bahwa Tuhan itu berkuasa atas seluruh alam ciptaan, dan kita menjaga, kita mengelola, kita melestarikan, kita mengusahakan supaya ciptaan Tuhan itu dia mendatangkan berkat bagi kita semua. Itu harapan bersama dalam kehidupan berjemaat, bahkan bermasyarakat. Kalau kita salah menggunakan kebaikan-kebaikan yang adalah ciptaan Tuhan itu, maka kita sendiri akan mengalami hal yang paling sulit, karena kita sudah mengingkari, kita sudah boleh dikatakan secara kasar melecehkan ciptaan Tuhan. Marilah kita menjaga keutuhan ciptaan Tuhan ini. Hindarilah diri supaya jangan sampai kita diselimuti dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, karena banjir, karena tanah longsor.
Kita juga semua berdoa, kita semua yang sudah tinggal di lereng-lereng gunung juga mesti berdoa, dan juga semua orang yang tinggal di lereng gunung mengantisipasi. Harus banyak berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan soal lingkungan. Supaya semua itu pada akhirnya kita tidak menjadi korban dari kealpaan, dari kesalahan kita sendiri. Tuhan kasih hikmat supaya kita menjadi orang-orang berhikmat. Dan orang-orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang mampu menata, mengelola, memelihara, mengusahakan semua juga menjadi baik. Dan orang yang berhikmat adalah orang yang tidak pernah merusak apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Mari kita jaga lingkungan kita. Mari kita hindari segala sesuatu yang karena ulah kita mendatangkan hal-hal yang membawa korban. Banjir dan tanah longsor. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.